Bagi sebagian orang, tumbuhan tidaklah begitu menarik. Namun, jika kita mempelajari dunia tumbuhan dengan seksama, akan banyak hal yang menakjubkan yang akan kita temukan. Sebagian besar tumbuhan memperoleh nutrisi melalui proses fotosintesis. Namun, beberapa tumbuhan telah mengembangkan evolusi yang agak ekstrim. Jika selama ini tumbuhan menjadi sumber nutrisi untuk organisme lain, termasuk hewan, kini merekalah yang menjadikan hewan sebagai sumber nutrisi. Mereka adalah tumbuhan karnivora. Bagaimanakah tumbuhan karnivora mengembangkan adaptasi ekstrim ini? Dan ada jenis-jenis apa saja yang ada di dunia? Tumbuhan karnivora, hanya dengan mendengar namanya saja, kita pasti langsung tahu apa yang dimaksud. Namun, jika kita mengenalnya lebih dalam, sebenarnya ada karakteristik tertentu yang menjadikan suatu spesies tumbuhan dapat dikatakan sebagai tumbuhan karnivora. Tumbuhan karnivora telah berevolusi secara independen setidaknya 12 kali dalam 5 ordo tanaman yang berbeda selama puluhan juta tahun. Di mana artinya banyak tumbuhan karnivora yang tidak berkerabat telah mengembangkan gaya hidup seperti ini, bisa dikatakan sebagai evolusi konvergen. Saat ini, ada lebih dari 600 spesies tumbuhan karnivora yang tersebar di seluruh benua, kecuali Antartika. Meskipun serangga adalah yang paling sering kita lihat menjadi korban dari tumbuhan-tumbuhan ini, akan tetapi terkadang arthropoda selain serangga, mamalia seperti tikus, amfibi, hingga reptil juga harus ikut terkena jebakan mereka. Dan tidak hanya hewan, beberapa spesies tumbuhan karnivora juga menargetkan protozoa. Tapi, kenapa mereka melakukan itu? Ini dikarenakan umumnya tumbuhan karnivora hidup di tempat yang minim nutrisi, terutama nitrogen seperti daerah rawa, di mana nutrisi seperti nitrogen bagi tumbuhan umumnya diperoleh melalui penyerapan akar. Namun, tempat yang minim nutrisi menghasilkan dorongan ekologis untuk memperoleh nitrogen dari sumber alternatif. Tetapi, apakah tumbuhan karnivora tidak berfotosintesis? Meskipun mereka memperoleh sebagian nutrisi mereka dengan menangkap dan mencerna serangga atau organisme kecil lainnya, mereka tetap melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Proses fotosintesis ini penting karena tumbuhan karnivora juga seperti tumbuhan lainnya membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Untuk suatu spesies tumbuhan dapat dianggap sebagai karnivora jika memiliki ciri-ciri seperti menarik, menangkap, atau mencerna mangsanya. Tumbuhan karnivora menggunakan berbagai strategi untuk memikat mangsa ke dalam perangkapnya. Beberapa menghasilkan nektar yang berbau tajam dan memiliki warna intens yang menyerupai bunga. Pewarnaan pada organ perangkap dapat memberikan kesan bahwa mereka adalah bunga. Tetapi, sekedar menarik hewan belum cukup untuk dikatakan sebagai karnivora, karena ini hal umum dalam kerajaan tumbuhan. Selain menarik, tumbuhan karnivora harus dapat mencerna mangsanya. Mereka memiliki perangkap yang dianalogikan dengan sistem pencernaan hewan, dilengkapi dengan mekanisme pemecahan dan penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki ciri selanjutnya, yaitu kemampuan untuk menyerap nutrisi dan menggunakan nutrisi tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Uniknya, tumbuhan karnivora memiliki cara untuk memisahkan mana mangsa dan mana penyerbuk. Hal ini berguna agar hewan penyerbuk yang umumnya adalah serangga tidak masuk ke dalam perangkap mereka, karena tumbuhan ini memerlukan penyerbuk untuk menyerbuki bunga. Tumbuhan karnivora memiliki 3 mekanisme dasar yang membantu memisahkan keduanya. Mekanisme ini berbeda-beda tergantung spesiesnya. Pertama, bunganya berada tinggi di atas tanah untuk menarik penyerbuk yang terbang, sementara perangkapnya berada dekat dengan tanah untuk menarik serangga yang merayap. Kedua, bunganya mekar terlebih dahulu, kemudian barulah mereka mengembangkan perangkap untuk menarik mangsa.
Dan yang ketiga, bunganya mengandalkan serbuk sari atau nektar yang menarik penyerbuk. Sedangkan perangkapnya mengandalkan aroma atau pola warna khusus untuk menarik mangsa. Untuk mengetahui mekanisme luar biasa dari tumbuhan-tumbuhan ini, kita akan cari tahu jenis-jenis perangkap yang digunakan oleh berbagai anggota tumbuhan karnivora. Ini adalah tumbuhan Venus. Mereka mungkin tumbuhan karnivora yang paling ikonik. Ini dikarenakan sebagai tumbuhan, mereka dapat bergerak cepat. Selain itu, bentuk perangkapnya yang dalam tanda kutip menyerupai mulut monster. Tidak dipungkiri bahwa tumbuhan karnivora memiliki bentuk yang memukau. Tapi tahukah kalian, meskipun setiap anggota tumbuhan karnivora memiliki perangkap yang berbeda-beda dengan segala keunikannya, akan tetapi semua jenis perangkap tumbuhan karnivora merupakan daun yang telah dimodifikasi. Secara umum, ada dua tipe perangkap dari tumbuhan-tumbuhan ini, yaitu perangkap pasif dan perangkap aktif. Pada tipe pasif, terbagi dalam 3 tipe utama. Sesuai namanya, perangkap pasif tidak bergerak dengan cara apapun untuk menangkap mangsa. Yang pertama dan yang paling umum dari tipe ini ada perangkap jebakan. Jenis perangkap ini menggunakan nektar dan terkadang warna cerah untuk menarik mangsa, yang kebanyakan adalah serangga. Hewan yang terpancing dapat terperangkap ke dalam lubang dan hampir mustahil untuk keluar. Itulah kenapa disebut perangkap jebakan. Adaptasi khusus ini ditemukan pada keluarga Sarraceniaceae, Nepenthaceae, dan Cephalotaceae. Di beberapa jenis tumbuhan karnivora tipe ini, air dapat terperangkap di dalam kantung, membentuk tempat air yang disebut fitotelma, sehingga dapat menjadi habitat bagi flora dan fauna lainnya, seperti habitat untuk jentik nyamuk. Contoh yang paling umum dapat kita lihat pada tumbuhan yang mudah kita jumpai di Indonesia, yaitu kantong semar. Mereka memiliki lapisan lilin yang licin, yang ketika mangsa terpancing, mereka dapat terpleset ke dalam kantung dan tidak dapat keluar. Di dalam kantungnya, terdapat enzim pencernaan telah menunggu mangsa yang jatuh untuk dicerna. Tetapi tidak semua kantung semar melakukan ini. Beberapa spesies tidak membunuh hewan yang terpancing, melainkan mengandalkan simbiosis mutualisme dengan hewan tersebut, seperti tikus puncak, tupai, dan kelelawar. Seperti yang pernah diamati pada spesies Nepenthes loai, Nepenthes raja, dan Nepenthes macrophylla. Tupai dapat terpancing karena nektar yang mereka produksi. Setelah itu, tupai biasanya akan buang kotoran di dalam kantong semar. Kotoran inilah yang akan menjadi sumber nutrisi mereka. Kantong semar juga kerap digunakan kelelawar untuk tempat istirahat. Dan seperti tupai, kantong semar juga akan memanfaatkan kotoran dari kelelawar. Baik tupai maupun kelelawar, mereka sama-sama diuntungkan sehingga layak untuk disebut simbiosis mutualisme. Contoh lain yang cukup unik untuk dibahas mungkin adalah tumbuhan kobra lili. Selain dinding licin dan bulu tabung kantung yang mencegah mangsa melarikan diri, tumbuhan ini juga memiliki operkulum tudung yang melengkung untuk menyembunyikan pintu keluar. Sementara mereka memiliki bagian yang tembus cahaya untuk memberikan pintu keluar palsu. Sehingga serangga yang terperangkap akan berusaha kabur lewat bagian yang tembus cahaya hingga mereka kelelahan lalu jatuh ke dalam perangkap. Tipe perangkap pasif selanjutnya adalah passive flypaper traps atau perangkap lalat pasif. Ini hanyalah istilah karena tidak hanya lalat yang dapat terperangkap. Perangkap jenis ini memiliki kelenjar yang mengeluarkan zat lengket untuk menjerat serangga saat hinggap. Contoh tumbuhan yang memiliki perangkap jenis ini adalah butterworts. Tumbuhan ini memikat dan menangkap mangsa melalui zat lengket yang terletak di permukaan daunnya, di mana untuk menangkap dan mencerna serangga, daun butterworts menggunakan 2 kelenjar khusus yang tersebar di seluruh permukaan daun, yang biasanya hanya terdapat di permukaan atasnya, kecuali spesies tertentu seperti Pinguicula gigantea dan Pinguicula longifolia. Butterwort biasanya hanya mampu menjebak serangga kecil dan serangga dengan sayap yang lebar.
Mereka juga dapat mencerna serbuk sari yang hinggap di permukaan daunnya. Sistem sekresi butterworts hanya berfungsi satu kali, sehingga setiap area tertentu pada permukaan daun hanya dapat digunakan untuk mencerna mangsa satu kali. Tipe pasif selanjutnya agak sedikit mirip dengan perangkap jebakan. Perangkap ini disebut lobster pot. Mekanisme ini mendapatkan namanya karena cara kerjanya mirip dengan perangkap lobster yang digunakan oleh nelayan. Perangkap jenis ini biasanya berbentuk tubular atau spiral dengan pintu masuk yang mudah diakses oleh mangsa, tetapi memiliki struktur yang membuat keluar menjadi sulit. Di dalam perangkap terdapat banyak rambut-rambut kecil yang mengarah ke dalam dan ke bawah. Rambut-rambut ini berfungsi sebagai pemandu yang alih-alih mangsa keluar justru malah mendorongnya semakin ke dalam perangkap dan mencegah mereka kembali keluar. Contoh perangkap ini dapat kita temui pada genus Genlisea. Tumbuhan ini memiliki perangkap tersembunyi di bawah tanah, berbentuk seperti huruf Y atau spiral. Struktur ini dirancang dengan sangat cermat untuk memikat dan menjebak mangsa kecil seperti protozoa dan organisme mikroskopis lainnya. Perangkap pasif mungkin cukup memukau, tetapi alam penuh inovasi. Tumbuhan karnivora lain telah mengembangkan strategi yang lebih dinamis. Meskipun terlihat diam saja, tetapi sejatinya sebagai makhluk hidup, tumbuhan pastinya dapat bergerak walaupun terbilang lambat. Namun, beberapa tumbuhan memiliki kemampuan bergerak cepat dan dapat dilihat secara langsung. Adaptasi seperti ini salah satunya dapat kita temukan di sebagian mekanisme perangkap pada tumbuhan karnivora yang disebut dengan perangkap aktif. Perangkap tipe ini juga dapat dibagi menjadi beberapa cara. Jenis perangkap aktif yang paling populer mungkin adalah perangkap jepret yang dapat kita temui pada tumbuhan Venus flytrap. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah berawa di Carolina, Amerika Serikat, dan dikenal karena mekanisme penjebak yang sangat cepat dan efektif. Daun-daunnya yang berbentuk seperti dua lobus dapat menutup dengan cepat, seperti sepasang rahang yang mengatup. Ditambah bagian seperti gigi di tepi daun yang menambah analogi rahang dan memberikan kesan menyeramkan pada tumbuhan ini. Gigi-gigi ini berfungsi untuk menahan mangsa di dalam daun setelah terperangkap, mengurangi kemungkinan mangsa untuk melarikan diri. Perangkap ini dipicu oleh adanya rambut-rambut sensitif yang terletak di bagian dalam daun. Ketika serangga atau mangsa lain menyentuh rambut-rambut ini 2 kali berturut-turut, sinyal elektrik akan dikirimkan melalui sel-sel daun, memicu perubahan tekanan turgor yang menyebabkan daun mengatup dengan cepat. Perangkap Venus hanya akan menutup ketika ada 2 rangsangan pada bulu pemicu. Hal ini untuk menghindari terpicunya mekanisme secara tidak sengaja oleh debu dan kotoran lain yang terbawa angin. Mangsa yang terperangkap biasanya akan berusaha melarikan diri, namun ini hanya akan terus merangsang permukaan bagian dalam lobus dan akan memaksa tepi lobus semakin menyatu, membuat mangsa malah semakin sulit keluar hingga akhirnya menutup perangkap secara kedap udara, kemudian siap untuk mencerna. Gerakan pada perangkap Venus ini tergolong ke dalam gerakan digmonasti yang juga dapat kita temui pada putri malu. Venus flytrap mungkin cukup memukau, tetapi selain mereka, ada juga tumbuhan air yang menggunakan mekanisme perangkap serupa, yaitu tanaman kincir air. Tumbuhan ini menangkap invertebrata air kecil menggunakan perangkap yang mirip dengan perangkap lalat Venus. Hanya saja perangkapnya lebih kecil dan berada di bawah air, menjadikannya kurang terlihat dibandingkan dengan perangkap pada tumbuhan Venus. Tipe perangkap aktif selanjutnya sebenarnya tergolong ke dalam flypaper traps, di mana tumbuhan akan mengeluarkan zat lengket untuk menjebak serangga. Namun, dalam kasus ini, tepi daun akan menutup di sekitar mangsanya setelah terjebak, sehingga tergolong ke tipe perangkap aktif. Ini adalah tanaman embun matahari yang dapat ditemui dari Alaska hingga Selandia Baru. Mereka adalah contoh dari perangkap flypaper traps aktif.
Tumbuhan ini dicirikan oleh tentakel kelenjar dengan cairan lengket yang menutupi daunnya. Sebagian besar mangsanya terdiri dari serangga yang tertarik oleh sekresi manis dari kelenjar tangkai yang sering disebut nektar palsu. Saat menyentuhnya, mangsa akan terperangkap oleh lendir lengket yang menghalangi mereka untuk melarikan diri. Pada akhirnya, mangsanya akan mati karena kelelahan atau tidak bisa bernafas karena lendir menyelimuti mereka dan menyumbat spirakel, yaitu organ pernapasan pada serangga. Kematian biasanya terjadi dalam waktu 15 menit yang pernah dihitung oleh Charles Darwin. Semua spesies embun matahari mampu menggerakkan tentakelnya sebagai respon terhadap kontak dengan mangsa. Tentakel mereka sangat sensitif dan akan membengkok ke arah tengah daun, bertujuan untuk membuat serangga bersentuhan sebanyak mungkin dengan kelenjar di tangkainya. Ini juga dapat mempercepat proses pencernaan dan mencegah hilangnya nutrisi. Tentakel lengket milik Sandeu atau daun seperti mulut milik Venus mungkin terlihat sangat menakjubkan, tetapi ada yang jauh lebih menakjubkan lagi, namun kerap tidak diperhatikan, yaitu tipe perangkap kandung kemih. Perangkap yang digunakan oleh tumbuhan karnivora dalam genus Utricularia yang biasa disebut bladderworts. Mekanisme ini memanfaatkan tekanan negatif untuk menangkap dan mencerna mangsa yang biasanya terdiri dari organisme kecil seperti protozoa, krustasea kecil, dan larva serangga air. Kandung kemih ini adalah kantung kecil yang terletak di bawah air atau di tanah basah, tergantung pada spesiesnya, di mana ukurannya sangat kecil, seringkali hanya beberapa milimeter. Memiliki dinding yang fleksibel dan pintu kecil yang disebut operculum. Di dalam kandung kemih, tumbuhan tak berakar ini memompa ion keluar dari ruang interior, menciptakan tekanan negatif di dalamnya. Proses ini membuat kandung kemih mengempis dan siap untuk menangkap mangsa. Di sekitar pintu kandung kemih terdapat rambut-rambut sensitif yang berfungsi sebagai pemicu. Ketika organisme kecil menyentuh rambut pemicu ini, operculum akan terbuka dengan sangat cepat hanya dalam hitungan milidetik. Tekanan negatif di dalam kandung kemih akan menyebabkan air dan mangsa tersedot masuk ke dalam kantung, dengan cepat menjebak mangsa di dalamnya. Saking cepatnya, bahkan beberapa orang mengkategorikannya sebagai salah satu tumbuhan dengan gerakan tercepat yang pernah diketahui. Bahkan, salah satu spesies yaitu Utricularia australis pernah tercatat mampu menjerat mangsa hanya dalam waktu 5,2 milidetik. Jangka waktu yang lebih umum adalah sekitar 9 milidetik. Alam memang tidak pernah kehabisan hal menakjubkan. Jika kita tidak peduli dan mengabaikannya, mungkin kita tidak pernah tahu hal luar biasa ini. Namun sayangnya, banyak dari hal-hal luar biasa tersebut kini harus terancam punah. Begitupun dengan tumbuhan karnivora. Meskipun beberapa tumbuhan-tumbuhan ini telah dibudidayakan, namun sebagian lagi terutama populasi liarnya tergolong terancam punah. Disebabkan oleh hilangnya habitat akibat pertanian, polusi, spesies invasif, pembangunan pemukiman dan komersial, produksi energi, pertambangan, jasa transportasi, perubahan iklim, cuaca buruk, dan banyak aktivitas antropogenik lainnya. Semoga keajaiban-keajaiban alam ini terus terpelihara hingga generasi-generasi berikutnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Scan QR berikut atau klik link di deskripsi.